Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Sebelum kita mulai materi kita, Bapak mengabsen dulu ya. Adik dulu ya. Amrina Rosada, Hadir, Pak. Jaherma Henry, Hadir, Pak. Endang Rahmatika, Hadir, Pak. Insan Kamil, Hadir, Pak. Khairul Safira, Hadir, Pak. Lisa Sutri Daini, Hadir, Pak. Maulija Haramita, Hadir, Pak. Rasid Rido, Hadir, Pak. Riko Mahara, Hadir, Pak. Rispa Faida, Hadir, Pak. Rahmatul Najila, Hadir, Pak. Santi, Hadir, Pak. Jahira, Hadir, Pak. Jahira Kaila, Hadir, Pak. siapa yang datang? Budi. Budi, sekali nggak masuk. Mana? Siapa di rumahnya Kang Budi? Nggak ada. Di mana Kang Budi? Di mana kampung? Jauh. Ya. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran kita sebaiknya berdoa dulu. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, akan dipimpin doanya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman amilan. Amin. Terima kasih. Dengan berdoa ini, semoga kita diberi Allah rahmat dan Maha Kuasa. Kemudian kita sepakati 35 menit ke depan untuk belajar tentang motivasi. Apakah anak-anak sudah siap? Siap, Pak. Mari kita masuk kepada materi kita, yaitu rendahnya motivasi belajar. Apa itu motivasi? Dorongan bagus. Siapa namanya? Khairul Safira. Motivasi adalah dorongan. Motivasi adalah merupakan suatu energi dalam motivasi yang dapat mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu. Motivasi. Kemudian motivasi itu terbagi kepada dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Siapa kira-kira tahu motivasi internal? Pak? Dari dalam, Pak. Internal dari dalam, bagus. Kemudian motivasi eksternal, siapa namanya? Rasid itu apa itu? Dari luar, bagus. 100 untuk Andri. Kemudian motivasi internal adalah motivasi yang datang dari diri kita sendiri, dari dalam hati kita sendiri. Kemudian motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar. Contohnya apa itu? Nah, kalau kau nanti dapat juara 1, bapak berikan sepeda yang paling bagus. Nah, kata bapaknya sama si Rido. Kemudian ada penyebab kurangnya motivasi internal. Apa kira-kira penyebab kurangnya motivasi internal tadi? Ada yang bisa?
ada penyebab kurangnya motivasi terminal. Satu, ada belum mempunyai target, impian atau cita-cita. Kita harus mempunyai target, harus mempunyai cita-cita. Kemudian yang kedua, tidak percaya diri. Bagaimana maksudnya tidak percaya diri? Bahwa kita itu pasti bisa kalau kita mau belajar. Si A itu kenapa bisa? Si B itu kenapa tidak bisa? Kita pasti kurang lihat cara belajarnya. Kemudian pola pikir yang masih keliru. Kemudian terlalu fokus pada gadget atau main game atau nonton HP dan lain sebagainya. Kemudian tidak punya jadwal pelajaran. Kalau tidak punya jadwal pelajaran maksudnya bukan jadwal pelajaran dari sekolah. Jadi maksudnya jadwal pelajaran yang kita buat sendiri. Umpama selesai saat subuh kita membuat jadwal pelajaran kita setengah jam belajar. 30 menit, 35 menit. Kalau udah pulang sekolah, mungkin pulangnya jadwal lewat. Mungkin tidak sempat kita belajar pergi ngaji. Jadi pulang ngajinya berapa? Namanya jam 4. Kita usahakan ada waktu kita belajar 15 menit lagi. Jadi walaupun setelah salat maghrib atau setelah salat isya, diusahakan ada waktunya sekitar 20 ataupun 30 menit. Itu namanya buat belajar. Kemudian ada penyebab kurangnya motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu ada penyebabnya. Belum bisa menyesuaikan diri dengan metode mengajar guru. Yang kedua, pertemanan yang kurang baik. Umpamanya ada teman kita sering gadgetnya kita, sehingga kita kurang. Kemudian yang ketiga, terlalu mengandalkan teman. Sebenarnya tidak boleh. Umpamanya kita sebelah kita orangnya pintar, dia juara 1, terus kita malas belajar. Sedikit ada PR kita contek. Itu salah satu contoh yang tidak bagus. Jadi dia kenapa bisa? Jadi kita pun harus bisa. Keempat, sedang ada masalah. Kalau masalah ini kadang ada masalah, mamanya bapaknya sakit, terus tidak bisa belajar di rumah, namanya ada masalah. Kemudian ada lagi cara meningkatkan motivasi belajar. Satu, menuliskan target, impian atau cita-cita. Kita harus mempunyai target, harus mempunyai aku hari ini tahun semester ini dapat juara 2 umpamanya. Tapi semester genap nanti aku berusaha untuk jadi juara 1. Itu target. Bagaimana caranya? Harus belajar. Kemudian membuat jadwal pelajaran tadi, itu jangan lupa. Kalau selama ini mungkin tidak ada jadwalnya, dari sini ke depan diharapkan semua buat jadwal pembelajaran di rumah, supaya kita jangan banyakan yang bermain daripada belajar. Atur waktunya. Kalau jam segini saya harus belajar, kalau jam segini saya harus bermain sama teman. Kemudian menentukan gaya belajar. Membuat hadiah atau hukuman. Umpamanya saya kalau tidak dapat semester gaji ini 10 besar, saya 1 bulan tidak lagi main game dan tidak lagi main TikTok. Ini hukuman bagi diri sendiri. Karena selama ini kita lebih sering main game atau main TikTok. Jadi hukum diri sendiri supaya kita giat belajar. Kemudian membuat kelompok belajar. Kalau kita di rumah itu bisa dibuat kelompok
Namanya si A, si Ira, siapa dekat rumahnya, sama Kaila, sama Santi, bikin waktu belajar, bikin kelompok. Malam ini ke rumah si A atau pula ke rumah si B, ke rumah si B, gantian ya. Itu namanya kelompok. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup maksudnya bukan kita tidak pernah istirahat belajar. Waktu istirahat namanya jam 9, kita capek, belajar setengah 10, tidur sampai jam 5 atau jam 4 pagi. Udah lama istirahatnya. Udah. Nah, sekarang saya bagikan dulu LK-nya, kemudian nanti kita lihat video yang Bapak tampilkan. Saya bagikan dulu LK, kemudian lihat videonya, nanti diisi masing-masing ya, atau berkelompok. Dengan melihat video kita nanti, ini mudah sekali untuk menjawab LK ini. Karena di dalam video itu nanti bisa semua kita dapat. Sudah ya, sebentar lagi diisi LK-nya. Dengarkan dulu, perhatikan motivasi. Tentang motivasi. Rendahnya motivasi belajar siswa kelas 6 SD Negeri 1 Tegaik. Kemudian menjelaskan mengenai motivasi belajar. Motivasi belajar didefinisikan sebagai dorongan atau keinginan untuk belajar mencapai prestasi akademik yang lebih baik atau faktor seperti minat, tujuan, dan nilai-nilai yang ditanamkan dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Kan semua ya? Kemudian selanjutnya, penyebab rendahnya motivasi belajar ada 3. 1, pengajaran yang monoton. 2, kurangnya pemahaman nilai pendidikan. Yang 3, kurangnya dukungan dari dan pembinaan. Dan selanjutnya, dampak rendahnya motivasi belajar terhadap perkembangan siswa. Ada 3 juga. 1, kurangnya prestasi akademik. 2, kurangnya minat pada pendidikan. 3, kurangnya kreativitas dan inovasi. Solusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa: 1,
penggunaan metode pembelajaran inovatif. Kemudian selanjutnya meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian selanjutnya pemberian reward dan penghargaan. Selanjutnya pengembangan keterampilan pribadi. Dan selanjutnya peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar. Jadi tadi ada semua peran dari orang tua. Namanya orang tua nanti dari juara 2 dapat juara 1 pasti ada dari orang tua kan. Pertama, mendorong kemandirian. Yang kedua, memberikan dukungan emosional. Dan ketiga, terlibat dalam pendidikan. Kemudian selanjutnya peran dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi dorongan, guru perlu memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa melalui kata-kata yang kreatif dan positif. Satu, pembelajaran kreatif. Kedua, motivasi dan dorongan. Ketiga, monitoring dan evaluasi. Nah, coba perhatikan video pembelajaran tentang motivasi belajar. Dari video itu nanti bisa kalian jawab reka-reka yang Bapak bagikan tadi. Perhatikan semua ya. Sama-sama kita tonton videonya. Nah, tunggu dulu ya, mungkin sinyalnya kurang bagus. Bentar lagi lihat, sabar dulu ya. Lihat semua. Bentar lagi. Ada masalah lagi ya.
laptopnya bermasalah, apanya rusak. Mana itu? Sebentar lagi ya. Sebentar lagi kita kelompoknya. Gimana Santi? Gak sabar lagi? Ya? Tunggu, sabar. Nama-nama di kelompok itu tulis terus. Dan ada 3 kelompok, namanya tulis terus. Siapa yang tulis? Ada yang pertama. Nama yang tulis. Tulis terus namanya. Nah, itu satu terus. Tulisannya bagus, bikin terang. Bisa dibaca. Isi terus namanya itu. Ya, terus. Jangan dapat gali matanya di bukunya. Nanti cepat harus pakai mata. Cepat rusak matanya. Jangan terlalu rapat. Suaranya tidak kedengaran. Tuliskan nama-nama klub semua terus. Apa aja ya, dan bla bla bla. Yuk guys, dikurang-kurangi ya dan diatur pola belajarnya. Halo sobat, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua sehat selalu, tetap semangat, dan balik lagi dengan Mimin Sobat BK. Kali ini kita akan membahas tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, cluenya, pernah nggak sih sobat itu merasa kayak kok semangat belajarku kadang naik, kadang turun? Atau pernah nggak sih sobat melihat teman sobat itu kok kerjaannya belajar terus, nggak bosen ya apa dia, nggak capek apa ya dia? Nah, apakah semua ini berkaitan dengan motivasi belajar? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi merupakan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong kita untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu.
sobat, motivasi ya suatu energi yang mendorong kita. Nah, di sini kaitannya dengan belajar. Jadi, motivasi belajar berarti suatu energi yang mendorong kita untuk kembali semangat belajar. Sobat, motivasi itu terbagi menjadi dua loh. Yang pertama yaitu motivasi internal atau motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua yaitu motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri kita. Misalnya nih, sobat punya target untuk menjadi juara kelas. Lalu, sobat setiap hari tekun belajar dan tiada hari tanpa belajar. Kemudian sobat berhasil untuk menjadi juara kelas, maka itu dinamakan motivasi internal yang berasal dari diri sobat sendiri. Sedangkan kalau motivasi eksternal, misalnya orang tua sobat berkata, "Nah, kalau kamu jadi juara kelas, nanti papa ajak kamu liburan." Nah, kemudian sobat semangat setelah mendengar kata-kata itu. Maka itu adalah motivasi eksternal dari luar. Selanjutnya, kenapa ya kadang-kadang motivasi belajar kita itu kadang naik, kadang turun? Apa ya kira-kira penyebabnya? Nah, sobat, ternyata penyebab kurangnya motivasi belajar kita itu ya ada dua juga. Berasal dari diri kita, yaitu internal, dan berasal dari luar diri kita, yaitu eksternal. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Penyebab kurangnya motivasi belajar dari faktor internal atau dalam diri kita sendiri. Yang pertama, karena kita belum punya target atau impian atau cita-cita. Ayo coba cek lagi apakah kita sudah punya semacam ini. Yang kedua, karena kita tidak percaya diri bahwa kita ini bisa. Yang ketiga, adanya pola pikir yang masih keliru, menganggap bahwa belajar ini hanya formalitas dan sebagainya. Yang keempat, karena kita terlalu sering fokus pada gadget, main game, tiktokan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pasti karena kita tidak punya jadwal untuk belajar. Ayo, sekarang silahkan dicek apakah penyebab kurangnya motivasi belajar sobat karena faktor internal. Yang kedua, penyebab kurangnya motivasi belajar karena faktor eksternal. Yang pertama, yaitu karena sobat belum bisa menyesuaikan diri sobat dengan metode mengajar guru dan pelajarannya. Yang kedua, karena sobat memiliki pertemanan yang kurang baik. Teman yang hanya ngajak main game, teman yang hanya ngajak jalan-jalan, ngajak nongkrong, dan sebagainya. Bukan teman yang selalu mengingatkan sobat untuk belajar, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan motivasi belajar kita berkurang loh ya. Yang ketiga, karena sobat terlalu mengandalkan teman. Maksudnya, karena sobat punya teman yang pintar, yang pandai, sobat lalu berpikir, gampang lah, ada dia kok, nanti kan kalau aku nggak tahu tinggal tanya ke dia. Nah, sobat, bukan begini caranya. Justru ini bisa membuat motivasi belajar sobat menurun loh ya. Yang terakhir yaitu, bisa jadi karena sobat sedang ada masalah, entah itu masalah di keluarga, masalah di pertemanan, dan sebagainya, sehingga motivasi belajar sobat menurun. Nah, sekarang ayo dicek apakah penyebab turunnya motivasi belajar sobat itu faktor dari internal atau faktor dari eksternal. Selanjutnya, kalau sudah ketemu penyebabnya, mari kita berpikir dan mencari solusi untuk mengatasinya sehingga motivasi belajar kita bisa meningkat. Nah, ini tips dari Mimin cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu menuliskan target, impian, dan cita-cita kita. Ayo, sudah belum? Sobat, ini hal sederhana yang jarang banget loh orang lakukan. Dan coba deh, sobat menuliskan target, impian, dan cita-cita sobat lalu tempel di dinding. Setiap hari sobat melihat, maka sobat akan termotivasi untuk menggapai impian tersebut. Yang kedua yaitu ayo kita membuat jadwal belajar. Maksudnya bukan jadwal pelajaran dari sekolah loh ya, tetapi jadwal belajar kita sendiri. Misalnya habis subuh sobat mau belajar setengah jam, atau setiap malam jam 8 sobat menyempatkan waktu untuk belajar
belajar setengah jam. Dengan begini motivasi belajar sobat akan meningkat loh ya. Yang ketiga, ketika sobat belajar, ya disesuaikan dengan gaya belajar sobat. Apakah sobat ini visual, auditory, atau kinestetik? Nah, ini sudah Mimin bahas di video sebelumnya ya. Yang keempat, yaitu membuat hadiah dan hukuman. Maksudnya, sobat membuat janji pada diri sobat sendiri. Misalnya nih, kalau besok aku masuk 10 besar, maka aku mau jalan-jalan sambil makan enak-enak. Tapi kalau aku nggak masuk 10 besar, aku janji 1 bulan nggak bermain game. Nah, ini bisa memotivasi sobat lo ya untuk semakin semangat belajar. Yang kelima, yaitu membuat kelompok belajar. Kalau kita punya teman 2 orang atau 3 orang yang mempunyai semangat belajar, ini pun bisa membuat motivasi belajar kita semakin meningkat loh ya. Karena kita bisa bertukar pikiran, bisa berdiskusi, dan sebagainya. Jadi, ayo dong sobat saat ini membuat kelompok belajar, sehingga motivasi belajar sobat bisa meningkat. Yang terakhir yaitu istirahatlah yang cukup dan refreshing, hibur dirimu. Jadi sobat, tentu dong yang namanya orang belajar itu pasti capek kalau terus menerus, pasti jenuh. Nah, untuk itu maka istirahatlah ketika dirimu lelah dan hiburlah dirimu agar motivasi belajarmu bisa terjaga dengan baik. Nah sobat, itu dia beberapa tips dari Mimin cara meningkatkan motivasi belajar. Keenamnya ini tentu mudah banget kan untuk dilakukan. So, ayo sobat, semoga dengan melakukan tips-tips dari Mimin ini, motivasi belajar sobat semakin meningkat. Nah, clue-nya dari video ini, lalu apa yang akan sobat lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar sobat? Jawabnya di kolom komentar. Mimin tunggu loh ya. Oke sobat, terima kasih ya sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya dari Mimin Sobat BK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, setelah menonton video tadi, coba isikan LK-nya masing-masing. Nanti kita berikan satu-satu kelompok. Isikan LK-nya masing-masing. LK-nya dari bagi. Isikan terus. Kasih. Tulisan. Yang lain pun isikan terus. Isi terus. Tulisannya jelas, bikin jelas. Jangan buru-buru, pelan-pelan, bisa bagus tulisannya. Tulisannya jelas. Waktu masih lama.
usah dia tanya protes apa ada selagi ini. Banyak coret-coretan.
Nanti udah siap? Nah, belum siapkan terus. Viko, siapkan terus ya. Yang udah siap, yang belum siap, tolong siapkan. Tulisannya bagus, bisa dibaca. Banyak tadi. Apa? Terus. Masih udah siap? Itu udah siap. Henry? Iya. Ya kira-kira? Coba kelompok mana kira-kira kita mau membacakan hasilnya? Kelompok A atau kelompok B atau kelompok C? Kelompok A, bagus. Berdiri, bacakan hasilnya. Kalau bisa ke depan pun bisa. Pun bisa sendiri. Yang lain silakan. Setelah melihat video tadi, topik apa yang dibahas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video topik apa yang dibahas? Yang dibahas adalah motivasi belajar. Apa yang dapat kalian rasakan dari tayangan video tersebut untuk semangat belajar? Oke, bagus. Terus selanjutnya, anak-anak suka video tadi. nomor 3, anak-anak suka video tadi. Gimana? Mbak, nomor 3, ulang. Suka Pak, videonya bagus. Pak, selanjutnya, Apa yang kalian dapat dari menonton video tadi? Tentang motivasi internal dan eksternal. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Dengan belajar dan menuliskan impian dan cita-cita. bagus. Tepuk tangan semua untuk doa. Doa telah menjawab semua. Ada 5 pertanyaan, jawabannya semua bagus. Kemudian karena waktu kita tidak mengizinkan lagi, kelompok B dan kelompok C lain kali akan kita tampilkan. Kemudian kalau pembelajaran kita hari ini telah berakhir tentang apa? Motivasi belajar. Karena waktu tidak mengizinkan lagi, maka sebelum kita tutup, maka sebaiknya kita membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Ke depan lagi doa Al-Fatihah kita bacakan bersama-sama. Ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
berakhirnya doa ini, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian untuk selanjutnya yang tidak datang tadi, coba nanti dilakukan, yang pun harus datang. Ya. Kemudian besok hari apa? Hari Minggu. Jadi hari Minggu jangan asik kita bermain. Usahakan ada waktu untuk belajar di rumah sebentar saja. Kemudian hari ini kita baru bisa istirahat. Mulai dari yang sana. Dari Kira. Rajin belajar semua ya. Nanti rajin belajar ya. Terus tadi. Kemudian dari itu hidung. Rajin belajar ya. Rajin belajar ini ya. Yang sama itu.